يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para calon tamu Allah yang senantiasa dirahmati Allah dan kelak insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Melanjuti video selanjutnya, pada episode akhir rangkaian vlog umroh ini adalah tempat-tempat bersejarah di mana Rasulullah SAW berjuang untuk mensyiarkan agama Islam, dan saat ini beberapa situs tersebut masih dapat kita kunjungi untuk menyaksikan dan mentadaburi perilaku kehidupan Rasulullah SAW sebagai panutan dan pedoman bagi kehidupan kita di dunia sebagai bekal kelak di akhirat nanti. Sebelum melanjutkan video ini, like, share, dan subscribe dari para calon tamu Allah insya Allah akan dicatat sebagai amal jariah dengan berdakwah dan menciarkan agama Islam. Calon tamu Allah yang senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan seperti hadis Rasulullah SAW yang ditampilkan sebelumnya di video ini adalah kisah nyata Rasulullah, di mana hal tersebut adalah salah satu perjuangan terberat Rasulullah dalam menyebarkan dan menciarkan satu-satunya agama yang hak di hadapan Allah. Saat ini di kedua tanah suci Mekah dan Madinah masih bisa didapati situs-situs atau tempat-tempat bersejarah di mana Rasulullah SAW berjuang menciarkan agama Allah dengan perilaku beliau yang sempurna. Semoga para calon tamu Allah kelak dapat berziarah dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah tersebut dan dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari kejadian-kejadian yang dialami oleh kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagi para calon tamu Allah yang bersama dengan perusahaan travel umroh, tidak perlu khawatir, karena sebagian besar perusahaan travel selalu menyiapkan itinerary city tour untuk kota Mekah dan kota Madinah dengan menggunakan bis. Akan tetapi bagi para calon tamu Allah yang melakukan umroh mandiri atau backpack, beberapa alternatif moda transportasi umum bisa digunakan, selain tentunya taksi yang bisa satset. Saat ini pemerintah kota provinsi Mekah dan Madinah sudah berbenah diri dalam rangka mempermudah dan memperlancar para tamu Allah di kedua tanah suci dengan infrastruktur yang cukup memudahkan, diantaranya adalah sarana bis umum dan panduan menuju ke situs yang akan dikunjungi. Untuk itu sangat disarankan untuk menginstal aplikasi di smartphone masing-masing para calon jamaah umroh backpack atau mandiri. Selain Karim dan Uber, tentunya adalah Makkah Bus dan Madinah Bus. Dua aplikasi terakhir sangat membantu dalam mengarahkan rute bis untuk berkunjung ke situs-situs bersejarah di bawah ini. 1. Gua Hira adalah sebuah tempat di mana Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam yang kelak bersahabat dengan Rasulullah SAW. Gua Hira terletak di Jabal Nur dan saat ini Gua Hira sedang dalam proses renovasi, di mana renovasi tersebut bertujuan untuk memudahkan para jamaah yang akan berkunjung tanpa perlu mendaki bukit menuju Gua Hira. Informasi yang Al-Fakir dapatkan adalah tahun 2025 bagi jamaah yang akan berkunjung ke Gua Hira cukup dengan menaiki kabel car sehingga tidak perlu mendaki bukit. Arafah, tempat di mana setiap tahun jutaan jamaah haji berkumpul untuk melakukan wukuf sebagai puncak haji, melakukan rangkaian rukun haji. Di Arafah ini dapat dikunjungi sebuah gunung yakni Jabal Rahmah, di mana tempat ini sangat dikenal sebagai tempat pertemuan Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa setelah diturunkan dari surga oleh Allah Ta'ala. Harap diperhatikan, untuk mendaki ke Jabal Rahmah butuh ekstra energi, terutama siang hari yang panas. Dan juga patut dicatat untuk tidak meladeni atau melayani orang-orang yang tidak kita kenal yang menawarkan untuk memberikan bantuan seperti memfotokan kita untuk berpose dengan latar belakang tugu.
Sekaligus di Arafah ini bisa mengunjungi Mina yang menjadi tempat untuk melempar jumrah pada rangkaian haji dan juga untuk mabit atau bermalam. Selain itu juga dapat mengunjungi Musdalifah yang menjadi tempat menginap jamaah haji dalam rangkaian haji di bulan Dzulhijjah. Taif. Kota ini penuh sejarah bernilai tinggi di mana saat Rasulullah SAW berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, bukan rangkulan yang diterima beliau Rasul, akan tetapi hinaan, cacian, makian, bahkan persekusi hingga Rasulullah berdarah. Disinilah kemuliaan akhlak baginda Rasulullah SAW ditampilkan. Sesuai dengan hadis yang ditampilkan di awal video ini, Rasulullah menolak untuk menghukum masyarakat Taif yang melakukan persekusi terhadap beliau. Akan tetapi doa mulia yang terucap dari lisan beliau menjadikan penduduk Taif saat ini 100% beragama Islam. Masya Allah wa tabarakallah. Jabal Thur, tempat bersembunyi Rasulullah SAW yang ditemani oleh sahabat beliau yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika melakukan hijrah dari kota Makkah ke Yathrib yang saat ini dikenal sebagai kota Madinah Al-Munawwarah. Ma'la, komplek pemakaman umat Islam yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki dari Masjidil Haram. Disinilah dimakamkan istri tercinta beliau Rasul yakni Sayyidatuna Khadijah yang sangat berperan besar dalam membantu Rasulullah SAW melakukan syiar dan dakwah penyebaran agama Islam. Di sini juga beberapa jamaah haji atau umroh dikuburkan jika meninggal di tanah suci. Masjid Jin. Tidak jauh dari pemakaman Ma'la terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Jin. Dinamakan Masjid Jin karena sejarahnya ketika beliau Rasulullah SAW didatangi oleh sekelompok jin untuk berbaiat kepada beliau Rasulullah SAW. Rumah kelahiran Rasulullah. Saat ini rumah tempat kelahiran Rasulullah SAW tidak bisa dimasuki, bahkan mendekat. Dengan alasan menghindari syirik kepada Allah Ta'ala, maka rumah tersebut kini dijadikan perpustakaan. Kota Madinah ada bis khusus untuk melayani tur, yakni bis hop on, hop off berwarna merah. Ada beberapa tempat yang berhenti, ada juga hanya sekedar dilewati oleh bis ini. Tiket bis ini seharga 80 rial dan berlaku selama 24 jam. Jadi maksimalkan waktu untuk mengunjungi situs-situs bersejarah di kota Madinah dengan menggunakan bis ini. Oh ya saudaraku, bis ini akan berhenti di 12 halte sepanjang jalurnya dan bis akan tiba setiap 30 menit sekali di setiap halte. Lokasi terdekat dari Masjid Nabawi untuk halte bis ini ada di seberang pintu 309 Masjid Nabawi di depan Masjid Ghamamah atau area Jalan As-Salam. Bis ini juga mempunyai panduan suara berbahasa Indonesia dan beberapa bahasa lainnya untuk setiap daerah yang dilewatinya. Bis ini sangat cocok untuk para jamaah mandiri atau backpack yang ingin melakukan kunjungan atau ziarah ke situs-situs bersejarah di zaman Rasulullah SAW. Berikut adalah situs-situs bersejarah yang berada di kota Madinah. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika memulai kehidupan di Madinah. Sempatkan untuk sholat di Masjid Quba sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa bersuci di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba dan ia sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh. Hadis riwayat Tirmizi. Masjid Qiblatain disebut Masjid Qiblatain karena saat itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, turun wahyu agar arah kiblat itu adalah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, bukan lagi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Sejak saat itu hingga saat ini hanya kiblat mengarah ke Ka'bah lah yang menjadikan sahnya salat seseorang. Jabal Uhud. Di tempat inilah kekalahan kaum muslimin berperang melawan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk agama Islam. Di sini pula lah Rasulullah mengalami luka yang cukup parah akibat perang Uhud ini. Di area inilah jasad para syuhada perang Uhud dikuburkan. Sempatkan waktu untuk berziarah ke makam para syuhada sahabat Rasulullah, termasuk di dalamnya ada paman Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jannatul Baqi, komplek pemakaman yang luas tak jauh dari Masjid Nabawi. Di sini dimakamkan putri tercinta beliau Rasul yakni Sayyidatuna Fatimah serta istri beliau Rasul Sayyidatuna Aisyah.
Juga beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk Khalifah ketiga yakni Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Benteng dan medan perang Khandak atau Parit. Jika jamaah menaiki bis tur hop on hop off, maka bis ini hanya akan melewati saja. Akan tetapi jika mau berjuang sedikit, bisa turun di halte terdekat dan berjalan kaki untuk melaksanakan sholat sunnah di Masjid Khandak ini, sekaligus melihat lebih dekat benteng pertahanan yang masih ada, walaupun kita tidak bisa dekati sama sekali. Tips sederhana untuk melakukan city tour baik di kota Makkah ataupun kota Madinah antara lain. 1. Gunakan pakaian yang sopan dan nyaman, terlebih lagi umumnya city tour dilakukan mulai dari pagi hari hingga menjelang siang atau sore hari. 2. Bawalah air minum, gunakan kacamata gelap dan penutup kepala untuk menghindari dehidrasi tubuh dan sengatan sinar matahari, terutama ketika musim panas. 3. Patuhi dan hormati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak pengelola situs bersejarah tersebut. 4. Selalu waspada dan hati-hati karena tanah suci ataupun tanah haram bukanlah sebuah jaminan pelaku kriminal untuk menghentikan aksinya. Saudaraku, para calon tamu Allah yang dimuliakan, jika ada pertanyaan ataupun ada penyampaian yang keliru atau khilaf yang telah diuraikan, silahkan untuk berinteraksi atau berkomentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang menjadi salah satu wasilah dan sarana syiar agama Islam. Untuk yang like, share, dan subscribe, insya Allah dicatat menjadi bagian syiar dakwah Islam dan insya Allah menjadi amal jariah sepanjang hidup hingga di alam akhirat. Saudaraku, para calon tamu Allah yang dirahmati Allah, sampai jumpa di episode-episode umrah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.